Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Kusuma, kelas 11 IS. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari bab 4, yaitu revolusi besar dunia dan pengaruhnya bagi kehidupan masa kini. Tujuan pembelajarannya, siswa diharapkan mampu menjelaskan latar belakang terjadi revolusi Amerika, Prancis, Tiongkok, Rusia, dan Indonesia. Yang kedua, menguraikan jalannya revolusi Amerika, Prancis, Tiongkok, Rusia, dan Indonesia. Yang ketiga, menganalisis pemikiran-pemikiran yang melandasi revolusi Amerika, Prancis, Tiongkok, Rusia, dan Indonesia. Yang keempat, menganalisis pengaruh revolusi Amerika, Prancis, Tiongkok, Rusia, dan Indonesia bagi umat Indonesia pada masa kini. Baik, langsung saja kita mau masuk kepada revolusi besar dunia dan pengaruhnya bagi kehidupan masa kini. Pertama, revolusi Amerika yang kita bahas adalah pembentukan koloni di Inggris. Pertama, Imperium Britania mulai terbentuk pada awal abad ke-17 yang mencakup wilayah-wilayah di Amerika Utara dan pulau-pulau kecil di Karibia. Yang kedua, koloni pertama Inggris di Amerika didirikan pada tahun 1607 di Jamestown, Virginia. Yang ketiga, dalam perkembangannya Inggris berhasil mendirikan 13 koloni. Waalaikumsalam. Pembentukan koloni Inggris di Amerika yaitu lukisan karya Piscoro Pablo yang mengilustrasikan pendaratan pertama Columbus di San Salvador pada 12 Oktober 1492. Latar belakangnya, pergolakan politik yang terjadi pada tahun 1765 sampai 1783. Ya, ke-13 koloni Inggris di Amerika berjuang membebaskan diri dari kekuasaan Inggris. Ada sebab umum, sebab khusus. Sebab umumnya yaitu ke-13 koloni untuk bayar pajak khusus dalam rangka mengganti biaya perang 7 tahun. Lalu sebab khusus salah satunya adalah terbitnya pamflet Common Sense, akal sehat, oleh Thomas Paine pada tanggal 10 Januari 1776. Pertempuran Bunker Hill yang terjadi ciri khas Amerika dalam bukunya di Repro buku History The United States karya Wilbur F. Jardy. Jalannya revolusi yaitu Deklarasi Kemerdekaan, Deklarasi of Independence 4 Juli 1776 oleh Thomas Jefferson menyatakan 13 koloni merdeka dari Inggris. Perang kemerdekaan Amerika 4 Juli 1776 tidak mengakhiri perang antara Amerika yang baru berdiri dengan Inggris. Perang terus berlangsung kurang lebih 6 tahun, dikenal dengan Perang Revolusi Amerika atau Perang Kemerdekaan Amerika. Dalam perang ini Amerika mendapat bantuan dari Prancis, Belanda, dan Spanyol. Benjamin Franklin 1706-1790. Pengaruh revolusi Amerika bagi kehidupan manusia, anti-kolonialisme, asasi manusia, republikanisme, dan demokrasi. Anti-kolonialisme itu penjajah, asasi adalah bentuk kebebasan, republikanisme itu negara membentuk republik, dan demokrasi dari sistem pemerintahan. Prancis, sebuah gerakan membentuk perubahan besar-besaran yang Prancis dalam kurun waktu yang ditandai dengan jatuhnya monarki absolut di Prancis yang saat itu diperintah oleh Raja Louis XVI 1754 sampai 1793. Ada latar belakangnya, faktor umum dan faktor khusus. Faktor umumnya puncaknya ketidakpuasan rakyat, kecewaan dengan sistem praktik monarki absolut di Prancis. Faktor khususnya adalah lemahnya faktor ekonomi, lemahnya kepemimpinan Raja Louis XVI, gaya hidup istana yang gemerlap dan mewah, adanya kelas sosial, menyebarluaskan ide pencerahan, adanya pengaruh revolusi Amerika. Jalan pengaruhnya itu ada penyebab penjara Bastille, merupakan tempat gudang senjata simbol kekuasaan kewenangan raja. Seperti ini bentuk penjara Bastille tersebut. Perbedaan pendapat setelah jadi pasca revolusi menjadi terbentuk pemerintahan. Apakah
agar monarki tidak dibubarkan, tetapi mengganti dengan monarki konstitusi. Dari pihak lain ada menganggap bentuk pemerintahan republik. Seperti ini simbol negaranya ya pasca revolusi. Bendera Prancis, slogan revolusinya adalah Liberté, Égalité, Fraternité. Lukisan Bonaparte Bonaparte yaitu karya Jacques Louis David 1748 sampai 1825. Pengaruhnya adalah republikanisme, anti-feudalisme, anarkisme, nasionalisme. Rusia, Revolusi Oktober, bukan serangkaian revolusi yang terjadi di Rusia dan bertujuan untuk kerajaan besar Maharaja. Simpulkan bahwa keyakinan pada sebuah ideologi baru komunisme melahirkan gerakan revolusi Rusia. Terjadi Minggu Berdarah tersebut Sunday pada 1905 sesuai dengan gambar ya. Revolusi Februari tidak hanya digerakkan oleh kelompok sosialis atau komunis bergabungnya pada sosialis atau demokrat, tapi juga banyak elemen golongan perubahan. Ini berasal dari dewan-dewan buruh Soviet mengambil alih kekuasaan di Petrograd. Selain itu, tangan besi Lenin mengemiskan segala bentuk perlawanan terhadap kekuasaan Bolshevik. Vladimir Lenin 1870 sampai 1924. Adanya ideologi komunis cukup signifikan mempengaruhi nasionalisme dunia. Terjadinya dua blok, yaitu blok barat dan blok timur. Blok itu liberalis, blok barat komunis. Tiongkok, kekalahan Tiongkok, perang berlangsung di Inggris, perang Candu membuat martabat ke Tiongkok turun tangan di bawah di dunia internasional dan dinasti Manchu di bawah kendali penguasa asing. Ilustrasinya menggambarkan seperti ini. Pertempuran Palikio atau Balikio 21 September 1860, salah satu perang Candu. Ini bentuk gambarnya. Meletusnya revolusi Wenchende dipimpin Li Yuanzhong berhasil menggulingkan kekuasaan Manchu. Dr. Sun Yat-sen, salah satu tokoh nasionalisme Tiongkok yang terkenal dengan ajaran Samin Cui. Ini gambarnya. Setelah perang saudara, kelompok nasionalis dan kelompok komunis mulai berkobar lagi. Chiang Kai-shek itu kaum nasionalis dan Mao Zedong itu kaum komunis. Kemudian Minsu, Minchuan, dan Minchen. Minsu nasionalis, Minchuan demokrasi, Minchen nasionalis. Jadi ini mungkin menentang kolonialisme, memberikan nasib kepada nasib bangsa sendiri ke tangan rakyat. Ya. Setelah melalui berbagai peristiwa, Soekarno Hatta resmi melakukan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Ya, seperti gambar ini bisa dilihat. Soekarno memproklamasi kemerdekaan. Kedatangan sekutu, Jepang menyerang kedatangan kapitulasi Jepang 2 September 1945. Ada pertemuan Medan Area, Ambarawa, Sekolah Sudirman, Melbourne Sudirman, Surabaya oleh Bung Tomo. Revolusi Prancis, peristiwa perang merah putih di Manado ya, bisa dilihat dari slide-nya. Jalannya revolusi Prancis, peristiwa Bandung Lautan Api ya. Tentara sekutu dan Indonesia menggunakan semua fasilitas sebagai markas strategi militer mereka. Puputan Margana Rana Agi Gusti Ngararai, Dr. Samratulani IPPNI, ketuanya Monai Sofia. Dengan Gargati, Komisi Negara, Penjarahan Film, Pembagian, Konferensi Inter Indonesia, Komisi Meja Muda, Penjarahan tanggal 8 Desember. Indonesia mampu menyebarkan semangat anti penjajahan kepada bangsa Asia Afrika melalui Konferensi Asia Afrika. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk materi kali ini. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.